Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, semoga dengan pembacaan doa tadi, pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Nah, sebelumnya silakan anak-anak lihat di samping kanan kirinya dan pakaiannya sudah rapi atau belum, atau ada sampah yang berserakan atau tidak, silahkan dicek terlebih dahulu. Nah, kalau sudah, Bu Dewi akan mengabsen terlebih dahulu. Hari ini ada yang tidak berangkat? Ya, oh alhamdulillah, hari ini semua masuk ya, nihil ya berarti ya. Baiklah, hebat semuanya. Nah, anak-anak, sebelumnya Bu Dewi mau bertanya nih, ada tidak di sini yang bajunya pernah terkena air kencing, kemudian pernah terkena air liur anjing, kemudian tersentuh dengan babi? Ada tidak di sini? Iya, benar ya. Sudah pernah ya? Kira-kira menurut kalian, kalau kalian tuh terkena air kencing, kemudian terkena air liur anjing, kemudian tersentuh atau menyentuh babi, itu kira-kira najis atau tidak? Ya, betul sekali, itu dikategorikan najis. Nah, kali ini Bu Dewi akan membahas tentang toharoh, kemudian najis, kemudian hadas. Nah, di sini ada yang sudah pernah mendengar? Iya, sudah pernah mendengar. Baiklah. Nah, kira-kira kalian tahu tidak apa itu toharoh? Siapa yang sudah tahu di sini? Oh, belum. Oke. Toharoh itu artinya, menurut bahasa, toharoh itu adalah bersuci. Sedangkan menurut istilah, toharoh adalah membersihkan diri atau membersihkan pakaian dan tempat dari najis dan hadas. Nah, toharoh ya anak-anak, toharoh itu dibagi menjadi dua, yakni toharoh dari najis dan toharoh dari hadas. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya toharoh ialah membersihkan diri, pakaian, dan tempat dari hadas dan najis, sehingga seseorang dapat melakukan beribadah ya. Jadi anak-anak, kalau kita akan melakukan ibadah, kita harus bersih, harus benar-benar bersih. Iya, kita harus bersih dari najis dan hadas. Nah, anak-anak, kira-kira di sini ada yang tahu tidak bagaimana cara kita mensucikan atau bersuci dari najis, dan cara kita bersuci dari hadas? Ada yang tahu tidak? Ya, cara kita bersuci dari najis itu ada berbagai macam cara tergantung dari tingkatan najis tersebut. Iya, najis itu terbagi menjadi 3 ya. Nah, anak-anak, kita memasuki pada pembahasan najis ya. Ada yang sudah tahu apa itu najis? Apa sebenarnya itu najis ya? Najis menurut bahasa ialah segala sesuatu yang kotor ya. Segala sesuatu yang kotor itu disebut dengan najis. Sedangkan menurut para alim ulama, najis adalah segala sesuatu yang kotor dan mencegah keabsahan untuk sholat. Iya, jadi segala sesuatu yang kotor dan mencegah keabsahan kita untuk sholat itu yang dikatakan dengan najis. Nah, najis itu ada berapa? Coba, najis itu ada berapa anak-anak? Iya, najis itu ada najis mutawasitoh, najis mughaladoh, najis mukhofafah. Nah, mengingat bahwa najis dan kotoran dapat menyebabkan
batalnya ibadah, maka Islam mewajibkan untuk membersihkan diri kita terlebih dahulu sebelum kita melakukan ibadah. Iya, jadi kalau kita mau melakukan ibadah, kita harus benar-benar bersih ya anak-anaknya, kita harus suci sesuai yang tertuang dalam Al-Quran surat Al-Mudassir ayat 4 yang artinya dan bersihkanlah pakaianmu. Iya, sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Mudassir ayat 4 di atas ya, dapat dipahami bahwa jika kita ingin beribadah yang dilakukan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wajib kita membersihkan diri dari najis dan kotoran. Iya, jadi kira-kira kalau kita kotor, bagaimana? Sholat kita kira-kira sah atau tidak? Iya, tidak ya. Apabila kita kotor, kita masih terkena najis, itu kita tidak sah untuk sholat begitu. Nah, kira-kira najis itu dibagi menjadi, tadi sudah Bu Dewi katakan najis dibagi menjadi 4 ya anak-anak ya. Yang pertama, najis mukhafafah. Najis mukhafafah itu najis yang seperti apa? Ya, najis mukhafafah itu najis yang ringan. Contohnya, ada yang tahu? Contoh dari najis ringan itu air kencing. Air kencing bayi yang berjenis kelamin laki-laki dengan umur yang kurang dari 2 tahun. Serta bayi tersebut masih murni meminum air susu ibu tanpa memakan makanan apapun ya anak-anak ya. Itu air kencingnya bisa dikatakan dengan najis ringan. Bagaimana cara kita mensucikannya? Bagaimana cara kita mensucikan najis mukhafafah atau najis yang tergolong najis ringan? Ya, cukup kita percikan air saja ke dalam apabila baju kita terkena najis tersebut, air kencing, kita cukup percikan air ya ke dalam baju tersebut. Nah, tapi harus diingat anak-anak, air yang kita percikan itu harus lebih banyak dari najis tersebut ya. Jadi apabila kita terkena najis, maka yang untuk membasuhnya itu harus lebih banyak. Nah, apabila yang terkena najis itu anggota tubuh, itu bagaimana? Tadi kan cara membersihkan yang apabila baju kita yang terkena, pakaian kita yang terkena itu cukup dipercikan dengan air. Nah, kalau sekarang tubuh kita yang terkena najis tersebut, bagaimana cara kita mensucikannya? Ya, kita cukup berwudu ya, cukup berwudu ya. Cara mensucikan anggota tubuh yang terkena najis ringan tersebut cukup dengan cara berwudu ya. Yang kedua itu ada najis mutawasitoh. Ada yang tahu apa itu najis mutawasitoh? Ya, najis mutawasitoh adalah najis sedang ya. Tadi ringan, nah sekarang sedang, itu najis mutawasitoh. Contoh dari najis mutawasitoh kira-kira apa anak-anak? Ya, segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur manusia ataupun binatang ya, kecuali air mani ya anak-anak ya, itu dikatakan dengan najis sedang. Nah, selain itu juga ada khamar. Ada yang tahu khamar? Khamar itu minuman beralkohol atau yang memabukkan. Kemudian susu hewan, tetapi dari binatang yang tidak halal untuk dikonsumsi ya anak-anak ya. Jadi susu dari binatang yang tidak halal untuk dikonsumsi itu hukumnya menjadi najis mutawasitoh. Iya, itu dalam kategori najis mutawasitoh. Kemudian ada bangkai makhluk hidup. Bangkai makhluk hidup itu juga najis mutawasitoh, kecuali bangkai manusia, bangkai ikan dan belalang. Jadi kalau ada bangkai manusia, bangkai ikan dan bangkai belalang itu tidak dikategorikan dalam najis mutawasitoh. Nah, najis sedang ya itu dibagi menjadi 2 ya. Jadi najis sedang itu dibagi menjadi 2.
dua, ada najis ainiyah dan najis hukmiyah. Nah, najis ainiyah ini kira-kira najis yang seperti apa? Najis apa sebenarnya najis ainiyah ini ya anak-anak? Najis ainiyah adalah najis yang masih ada wujudnya, ya, dapat terlihat rupanya, tercium baunya serta dapat dirasakan rasanya. Ya, contohnya itu air kencing yang masih terlihat dengan jelas wujud dan baunya ya. Jadi anak-anak, kalau air kencing yang masih terlihat dengan jelas wujud dan baunya, ini termasuk dalam kategori dari najis ainiyah ya. Kemudian bagaimana sih cara mensucikan najis ainiyah ini? Ya, cukup kalian itu membersihkannya dengan 3 kali mencuci menggunakan air. Kemudian pada yang terakhir kali itu dengan cara disiram ya. Disiram lebih banyak pada bagian yang terkena najis. Ya, begitu. Kemudian yang kedua ada najis hukmiyah. Najis ada aniyah dan ada hukmiyah. Ya, kalau tadi ainiyah itu najis yang masih ada wujudnya. Sekarang yang hukmiyah itu kebalikannya ya anak-anak ya. Najis hukmiyah ialah najis yang tidak bisa dilihat rupanya ya, tidak bisa dilihat rupanya, kemudian tidak berbau dan tidak ada rasa. Iya, contohnya itu air kencing bayi ya anak-anak. Air kencing bayi yang sudah mengering ya, sehingga tidak meninggalkan bekas apapun. Nah, siapa di sini yang pernah terkena air kencing bayi atau melihat ya di dalam pakaiannya itu yang sudah kering? Itu kan tidak meninggalkan bekas apapun ya. Siapa di sini punya adik atau punya tetangga gitu pernah melihat? Iya, itu jadi kalau air kencing bayi itu kalau sudah mengering itu tidak meninggalkan bekas apapun. Nah, ini dikategorikan dalam najis hukmiyah. Oke. Kemudian sudah tadi ada najis ringan, najis sedang, sekarang ada najis mughaladhah ya. Najis mughaladhah itu najis yang apa? Ada ringan, ada sedang, kemudian yang terakhir ada najis mughaladhah itu najis yang paling berat ya anak-anak ya. Najis yang berat. Nah, contohnya itu kira-kira apa? Air liur anjing, iya betul. Kemudian babi, kemudian ada darah. Nah, jadi apabila bagian tubuh kita ya, itu atau pakaian kita terkena oleh babi, terkena air liur anjing, kemudian terkena darah, itu baik secara sengaja ataupun tidak sengaja ya, itu sudah termasuk dalam najis berat ya. Itu sudah termasuk dalam kategori najis mughaladhah atau najis berat. Nah, kemudian bagaimana cara membersihkannya ya? Karena ini najis yang cukup berat, jadi cara mensucikannya pun agak-agak berbeda dari yang lain. Kalau yang lain cukup dipercikan dengan air ya atau berwudu. Nah, kalau najis mughaladhah itu kita harus membasuh bagian yang terkena najis tersebut itu sebanyak 7 kali anak-anak ya. Harus dibasuh selama 7 kali ya, sebanyak 7 kali ya. Kemudian salah satu dari 7 tersebut ya harus dengan menggunakan air yang tercampur dengan debu atau tanah ya. Dalam kategori 7 tersebut itu salah satunya harus menggunakan air dengan debu atau tanah ya. Lalu disusul dengan membasuhnya menggunakan air, barulah suci kembali. Nah, anak-anak, tadi kita sudah membahas tentang apa itu toharoh, kemudian najis. Nah, tinggal ini yang terakhir ya, itu hadas. Apa sih itu hadas ya? Ada yang sudah tahu apa itu hadas? Iya, hadas itu adalah keadaan di mana kita atau orang yang telah balik dan berakal sehat
tidak sedang berada dalam keadaan suci, ya, karena datangnya sesuatu yang ditetapkan oleh hukum agama, ya, sebagai membatalkannya atau batalnya kita dalam keadaan suci. Itu adalah hadas, ya. Nah, anak-anak, tadi kita sudah membahas apa itu toharoh, apa itu najis, ya. Nah, kali ini yang terakhir kita akan membahas tentang hadas, ya. Kita akan membahas tentang hadas. Apa itu kira-kira hadas? Ada yang sudah tahu? Sebelumnya ada yang sudah baca apa itu hadas? Ya, hadas itu adalah keadaan di mana kita atau orang yang telah balik dan berakal sehat, ya, tidak sedang berada dalam keadaan suci, ya. Jadi seorang yang sudah dewasa, sudah balik, itu sedang berada di dalam fase yang tidak suci karena datangnya suatu hal, ya, yang ditetapkan oleh hukum agama sehingga membatalkannya kita dalam keadaan suci. Nah, hadas itu terbagi menjadi dua. Kira-kira hadas itu terbagi menjadi dua, apa saja, ya? Hadas besar, iya, dan kemudian hadas, iya, betul sekali, hadas kecil. Hadas itu ada dua, hadas besar dan hadas kecil. Contoh dari hadas besar, contohnya siapa yang tahu? Ya, betul sekali, hadas besar itu ada haid, kemudian ada nifas, kemudian junub, kemudian mengeluarkan air mani. Iya, ini dikategorikan dalam hadas besar. Nah, cara mensucikannya, kira-kira siapa yang tahu? Bagaimana cara mensucikan hadas besar tadi, ya, yang dikategorikan dari haid, nifas, junub, mengeluarkan air mani. Itu bagaimana cara kita mensucikannya kembali? Iya, betul sekali, dengan cara mandi besar, anak-anak. Jadi kalau kita dalam keadaan terkena hadas besar, maka cara mensucikannya kembali kita harus mandi besar. Yang kemudian ada hadas besar. Nah, kemudian ada hadas kecil. Kira-kira hadas kecil itu contohnya apa? Ya, buang air besar, betul sekali. Kemudian ya, buang air kecil. Nah, kemudian kentut. Iya, buang air besar, buang air kecil, dan kentut itu adalah hadas kecil. Nah, cara mensucikannya pun cukup mudah sekali, anak-anak, ya. Cara mensucikan dari hadas kecil, kita cukup berwudu atau bertayamum. Iya, itulah tadi bagaimana cara mensucikan hadas besar dan hadas kecil, kemudian mensucikan najis, ya, najis besar, najis kecil, kemudian najis sedang, ya. Itu kita sudah tadi kita bahas bersama-sama, ya. Jadi kesimpulan pada pembelajaran pada pagi hari ini ialah kita untuk melakukan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus dalam keadaan yang suci. Kita harus berada dalam keadaan yang bersih. Iya, jadi jangan sekali-kali apabila kita akan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kita dalam keadaan yang kotor, ya. Karena apabila kita bertemu, kita bertemu dengan contoh kita akan bertemu dengan kepala desa, atau kita akan bertemu dengan guru kita pun akan memakai pakaian yang bersih, kita akan dalam keadaan yang bersih, ya kan, anak-anak, ya. Jadi apabila kita akan bertemu dengan Allah, ya, jangan sampai kita dalam keadaan yang kotor, ya. Kita bertemu dengan manusia, kita bersih, maka apabila kita akan bertemu dengan Allah, apabila kita akan beribadah pada Allah, maka kita harus lebih bersih. Iya. Nah, silakan anak-anak buka bukunya, ya. Kemudian pelajari lebih lagi dan kerjakan soal pada halaman 14, ya. Silakan dikerjakan. Nanti kalau tidak selesai bisa untuk di rumah, ya. Nah, untuk minggu depan kita akan mempraktekkan, ya, cara bersuci, ya.
bersuci ya. Kita besok akan mempraktekkan cara bersuci. Nah, anak-anak, mungkin Bu Dewi cukupkan pembelajaran pada pagi hari ini ya. Semoga apa yang Bu Dewi sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua ya. Dan silakan untuk dipraktekkan di rumah. Dan ingat sekali lagi kerjakan halaman 14 ya, yang tadi anak-anak kerjakan. Yang belum selesai silakan diteruskan di rumah, dan minggu depan akan Bu Dewi koreksi. Serta minggu depan jangan lupa kita akan mempraktekkan cara bersuci ya, cara bersuci. Oke, Bu Dewi cukupkan sekian. Marilah kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, marilah kita berdoa bersama untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bu Dewi cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.